Kita langsung masuk ke materi kedua ya, yaitu sebelum saya masuk ke materi kedua, saya mau bacain biodata tentang pemateri kedua. Untuk pemateri kita pada siang hari ini yang kedua itu ada Ibu Serepina Tior Maida, Esos MPDM Ikom CAC CEPS CSTLM. Lahir di Jambi 7 Juni 1972, pendidikan terakhir di Universitas Paramadina, program Pasca Sarjana S2 di program studi ilmu komunikasi. Dan sekarang beliau mengajar sebagai dosen di Universitas Satya Negara Indonesia. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai artikel favorit pembicara majalah Narwastu tahun 2022 sampai 2024. Dan beliau pernah menggeluti organisasi anggota Aspikom DKI Jakarta dan anggota kolaborasi dosen lintas negara. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita yang kedua ini. Kayaknya udah banyak pengalamannya, jadi lebih banyak lagi nih materinya yang kalian dapat, lebih banyak lagi informasi teman-teman nanti dapat dari dosen kita pada siang hari ini. Boleh untuk masuk ke dalam Ibu Serepina, boleh tepuk tangan sekali lagi yang mulia untuk materi kita pada siang hari ini. Ibu, silakan. Terima kasih nih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Mana nih tepuk tangannya? Saya mau mengundang berdiri dulu ya bosen ya. Nah, ayo berdiri dulu deh. Nah, aduh, Mbak Safira, temenin saya dong. Di sampingnya Mas Ivan dong. Oke, baik. Saya akan menghidupkan salah satu musik. Nah, ini adalah salah satu bagian dari soft skill juga loh, Mbak Safira. Ya. Dan ini adalah bagian dari stimulus atau rangsangan. Nah, rangsangan untuk penyeimbangan otak kiri dan otak kanan. Nah, oke. Saya minta Mas Isa dihidupkan musik Beautiful Girl. Tunggu ya. Kalau saya bilang ha, jawabnya hu, ya. Kalau hu, jawabnya ha. Ha. Hu. Saya kurang konsentrasi nih Mas Ivan. Ha. Hu. Hu. Ha. Hu. Ha. Hu. Ha. Ha. Hu. Ya, masih menunggu ya. Sekarang tangannya semuanya ke atas. Nah, kalau semua tangan ke atas, kalau saya tangannya di bawah. Kalau saya tangannya di bawah, semua taruh tangannya ke atas. Oke. Ya. Semua ikutin. Kalau saya tangannya ke atas, semua ke bawah. Kalau saya ke kanan, tangannya ke kiri. Paham ya? Sambil dengerin musiknya ya. Semuanya sama-sama tangannya dilipat. Nah, iya, yang bisa lagunya nyanyi dong. Ikutin semuanya harus sama. Ikutin sama. Kalau dengerin musik kayaknya ingat siapa ya? Turun ke bawah. Tarik nafasnya ya.
tubuh kita, anggota tubuh. Kalau saya jalan begini, orang melihatnya seperti fashion, padahal belum tentu juga fashion. Tapi orang jalannya nunduk, belum tentu juga dia orangnya lagi memang ada masalah, ya kan? Tetapi kata tubuh bicara wajah berkata itu wajah yang terlihat. Saya bicara itu dengan sebuah taktik dan trik dan strategi. Bagaimana audiens saya bisa melihat saya. Tapi kalau saya bicara tidak dengan strategi atau taktik, dia akan nunduk terus. Tapi itu disalahkan nggak? Tidak. Karena itu adalah bagian dari metode. Ya, metode. Jadi kata wajah berkata dari ujung rambut saya ya sampai ujung kaki itu semua bicara. Nah, Usni di sini ada Fakultas Ilmu Komunikasi ya Mas Ivan ya. Nah, bagian dari ilmu komunikasi itu ya ini tubuh bicara wajah berkata. Jadi kita tepuk tangan buat Vito Usni. Nah, ya. Jadi banyak sekali pengalaman ilmu yang nanti akan didapat jika nanti bisa lebih dalam, lebih mengetahui tentang Usninya karena ada Fakultas Ilmu Komunikasi, ada ilmu komunikasinya. Next, kita lihat lagi. Mulut bisa berbohong, tapi tubuh hampir tidak bisa berbohong. Ya, jadi kalau orang yang memahami lawan bicara, itu dia pasti melihat matanya yang pertama. Lalu dia melihat gerakan tangannya, apakah dia gelisah atau tidak. Tetapi pada dasarnya, kalau sudah tubuh hampir tidak bisa berbohong, itu akan terlihat kalau dia itu berbohong. Ya, nah itu adalah bagian dari trik atau negosiasi namanya. Ya, negosiasi. Jadi kalau misalnya marketing, di sini ada yang marketing nggak? Ada yang customer service, ada yang masih kuliah. Saya Bu. Jadi ini apa? Oh, manajemen. Jadi di internal ya, di internal ya. Nah, manajemen ataupun hukum itu semuanya memiliki trik dan teknik, ya. Ini dimainkan. Mulut bisa berbohong, tapi tubuh hampir tidak bisa berbohong. Pengacara pun demikian. Karena dia punya trik dan cara, ya. Next. Untuk melihat kejujuran dan perasaan seseorang, jangan dengar kalimatnya, ya, jangan dengar kalimatnya, tapi lihat bahasa tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, ya. Apakah dia bisa terlihat jawaban iya atau tidak? Kalau kata iya, maka dia akan terlihat. Mungkin rambutnya atau tubuhnya yang mungkin tidak apa ya. Tidak akan terlihat bahwa dia itu sebenarnya lagi berbicara yang ingin dicapai tujuannya. Jadi ini salah satu trik dari kata performance ya, penampilan. Saya tampil di sini, saya harus menunjukkan bahwa saya harus baik di mata audiens saya, ya. Kalau mbaknya namanya siapa? Liva dari mana? Cikarang Utara. Manajemen di sini ya? Kamu manajemen di sini, Universitas Terbuka. Waduh, luar biasa. Mana tepuk tangan tadi? Waduh. Terima kasih ya. Nah, Universitas Terbuka sudah bisa bergabung di USI, ya. Jadi mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Ya, nanti bisa berbagi, Mbak. Kata, lihat dari bahasa tubuh. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya semua bisa bicara. Saya bisa undang 2 orang untuk maju ke depan. Siapa yang berani? Itu adalah bagian dari percaya diri. Ayo Mas Ivan, tarik siapa 2 orang nih Mas Ivan? Oh, siapa tuh? Si cowok kali itu sendiri. Oh iya, boleh. Boleh Mas, silakan Mas. Ya. Siapa yang bagian dari sini? Sebelah kanan saya, siapa? Ini Bu, ini cowok jalan Bu. Sini kamu nah. Siapa lagi nih? Waduh, ini sia-sia ini kalau nggak maju ke depan ini.
Oh, yang ini aja ya, kamu ya. Kamu ya, ayo maju. Hadiah. Nah, kita beri tepuk tangan. Seimbang ya. Nah, kita lihat. Masnya dengan siapa? Apa? Tumbul. Tumbur. Ellen. Oke, Tumbur dan Ellen. Tumbur dan Ellen. Saya punya sebuah tantangan dalam bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu dari atas sampai bawah tidak akan bisa melihat langsung ya, tetapi dia harus bicara. Jadi bicara. Contohnya begini. Kalau Mas Tumbur mau bicara sama Mbak Ellen, apa yang pertama kali disampaikan saat mau kenalan? Nanyakan nama. Coba dikatakan. Pertamanya bagaimana simulasinya? Nah, kan? Nah, ayo gimana? Ini pakai ini mic-nya nggak ada lagi. Ayo Mas Tumbur, semangat. Kenalan sama Mbak Ellen. Sudah kenal sebelumnya? Belum? Belum. Nah, lihat bahasa tubuhnya, perhatikan ya. Terus, lanjut. Boleh tahu namanya siapa? Terus kamu jawabnya apa Mbak Ellen? Boleh. Terus? Terus lanjut. Saya nggak kenal kalau kamu. Terus? Saya Tumbur. Namanya Tumbur. Setelah kamu memberikan tukaran nama seperti itu, apa yang kamu lakukan lagi Mas Tumbur? Biasanya yang terpikir di otak kanan kamu itu apa? Beli makan. Minta WA. Nggak kepikiran. Nah, berarti di Mas Tumbur ini hanya terfokus dengan nama saja dia tangkap, lalu dia akan mencoba untuk memahami bahwa yang dia kenalkan ini adalah Mbak Ellen, ya Mbak Ellen. Jadi bahasa tubuhnya Mas Tumbur pada saat dilihat adalah dia malu-malu dulu ya. Terlihat nggak malu-malunya? Terlihat kan malu-malunya, kecuali dia sebelumnya sudah kenal. Mbak Ellen langsung begini, ya kan? Tapi Mas Tumbur malu-malu dengan menundukkan ke kepalanya. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Nah, terima kasih ya. Next kita lihat lagi. Dari fisik, aspek dari diri yang dimiliki seseorang yang patut untuk diperkembangkan. Ya, ada dari fisik, proses diri sosial dan konsep diri. Yang paling utama di sini adalah konsep diri, gambaran mental atau keseluruhan pandang seseorang tentang dirinya. Ya, mental itu adalah bagian dari konsep diri. Kalau konsep diri tadi, inilah yang berdiri tadi, yang maju ke depan, yang berani. Tapi kalau sudah mikir, aduh nanti ditanya apa nih sama ibu saya ya, kayak gitu, aduh gimana saya ya gitu, pasti ada kepikiran begitu. Ada apa enggak? Ada. Nah, ini adalah konsep diri, melatih mental untuk maju ke depan. Nah, di ilmu komunikasi juga akan melatih ini ya, melatih ini, bagaimana melatih mental. Lanjut, kita lihat di sini. Lanjut, ya. Kaji lebih dalam komunikasi, skill dan kepribadian. Komunikasi itu adalah bagian dari sebuah interaksi. Tadi Mas Tumbur sama Mbak Ellen sudah melakukan komunikasi, di mana dia menyapa lalu dijawab. Ada komunikator dan ada komunikan. Ada efek dan rangsangan untuk menerima pertanyaan tersebut, yaitu nama saya Tumbur, nama saya Ellen. Ya, nah, itu bagian dari interaksi. Skill itu adalah kemampuan dan keterampilan. Skill yang bagaimana? Kalau kita mau punya skill bernyanyi boleh, menulis boleh, ya, berbicara public speaking boleh, semua skill. Tapi skill yang apa yang diterapkan oleh teman-teman semua di sini? Ada yang tahu nggak punya skill apa? Saya harus muter deh kayak ini, ya. Nah, kamu skillnya apa nak?
aku public speaking sih karena aku MC. Nanti kamu saya tantang naik tangan sama saya ya. Kamu siapa? Angel dari Cikarang, UT juga ya? Oh, kerja ya. Kerjanya di mana? Boleh tahu nggak? Oh, di rumah sakit. Waduh, luar biasa ya semangatnya semua ya. Kamu di mana? Cikarang juga. Semuanya rata-rata Cikarang ya. Waduh, ini semangat sambutan Cikarang ini namanya nih. Suka kali kuliah, kerja di mana nah? Panasonic. Waduh, kamu kuliah di sini deh, ya? Karena dari Bekasi. Bekasi ya tadi ya. Di Bekasi kamu kuliah di sini, kerja juga. Bekasi kuliah, kerja. Waduh, kita beri tepuk tangan semua nih ya. Semangat kalian nih kalau kerja semua ya. Nah, baik. Ini adalah semua adalah bagian dari skill. Kalau di dalam sebuah pekerjaan pasti ada yang namanya skill yang ditunjukkan di perusahaannya atau di tempat dia bekerja. Ya mungkin dia tadi salah satunya bekerja, lalu ada skillnya public speaking, ya MC katanya, ya. Nanti mbaknya saya tantang nih, kita bertiga nih sama dan Ivan ini loh alumni USNI ya, luar biasa pokoknya nanti kita tektokan bertiga. Lalu di sini ada namanya skill bagaimana menunjukkan rasa percaya diri kita, ya. Skill itu menunjukkan rasa percaya diri. Bagaimana kita membangkitkan potensi yang ada dalam diri kita, keterampilan kita, ya. Jadi skill yang kita miliki itu harus kita bisa aplikasikan. Jangan pernah menyimpan skill itu. Sayang kalau tidak ditunjukkan, ya. Tunjukkan saja. Lalu itu adalah kepribadian. Ya, itu kepribadian itu sama dengan seperti pesona ya. Pesona kepribadiannya seperti apa? Kata orang itu topeng katanya. Tapi sebenarnya bukan topeng, ya. Tapi kepribadian itu adalah bagian dari ciri khas kita. Kepribadiannya seperti apa? Ada yang kata introvert dan ekstrovert. Kalau tadi di antara di sini ada yang introvert pasti ada. Ekstrovert ada nggak? Ada. Nah, mudah-mudahan ya hari ini yang bergabung bersama kami di USNI ya khususnya di ilmu komunikasi, yang introvert itu akan bangkit menjadi ekstrovert ya. Yang ekstrovert akan bisa mengkombinasi dengan introvert, tidak semua disampaikan atau mengeksplor. Ya, jadi kita adalah bagian dari interaksi. Nah, next kita lihat. Soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kalau hard skill itu sama seperti ini ya, ijazah kita bawa, ya, ijazah SMA, S1, S2, S3, S-Mambu, ya, semuanya dibawa. Hard skillnya sudah jelas ada. Karena itu adalah modal formil kita untuk melanjutkan pekerjaan yang baru, ya kan? Biasanya seperti itu. Kita lihat adalah ekspresi wajah, ya. Tadi tersenyum, marah, ya. Cara bersalaman, kemudian cara bersalaman tadi, ya. Cara duduk, ya. Cara duduk di kantor sama cara duduk makan di rumah beda ya. Beda. Kalau makan di rumah bisa kakinya ke atas-atas ya. Bisa nggak? Bisa ya. Terus nonton kakinya silang bisa ya, tapi kalau di kantor nggak bisa ya, takut dilihat orang nggak sopan gitu kan. Nah, sama seperti itu, sama seperti saya sih maksudnya ya. Cara bersalaman, cara duduk. Oke, next kita lihat lagi cara berdiri, cara berjalan. Nah, cara berdiri, perhatikan di sini adalah hemming ya. Jadi kita ada hemming itu adalah bagian perut ini. Kita coba sekarang saya mau mengajak teman-teman itu sebenarnya untuk pelatihan untuk hemming ya. Jadi ini adalah nafas yang membuat teman-teman untuk bisa melakukan sebuah interaksi ya. Coba semuanya. Coba. Yang bergetar bibir yang bawah atau bibir atasnya?
Lalu gini. Bisa? Yang bergerak apa? Bibirnya sebelumnya. Bawah. Apa? Apa yang bergerak? Bibir mana? Hah? Ya, jadi kita lihat itu adalah kalau yang benar melakukan nafas itu ya adalah bibir bawah yang bergerak. Tapi kalau sudah hidung ya Mbak Safira, ya kemudian hidung yang bergerak, mata yang bergerak, nah, itu berarti nafas belum stabil. Ya, jadi nah itu pasti bergerak di bawah. Dan itu cara ngeceknya. Lanjut kita lihat lanjut. Teori pusar ya itu adalah bagian bagaimana di antara audiens yang benar-benar tertarik kepada Anda itu harus apa ya mengarah pusarnya itu kepada kita ya. Nah mata tertuju kepada kita gitu ya. Kejujuran kaki ya. Kalau ada yang gelisah kakinya ya itu berarti sudah pengennya keluar aja gitu ya. Tapi untungnya masih anteng. Terus kebohongan vs kejujuran ya. Jadi ini tadi keseimbangan otak kiri, otak kanan ya. Semua ada di dalam diri kita. Tubuh itu bicara. Lanjut lagi kita lihat. Ubahlah diri Anda menjadi apa yang Anda impikan. Berubahlah jadilah pemenang. Balon pecah satu. Ya. Saya undang berdiri semuanya. Saya bisa minta tolong yang laki-laki maju ke depan. Ya, Mas Guntur. Nah, ya, Mbak Safira bisa join di sini. Nah, oke. Saya minta dihidupkan musik sebelum mengakhiri, ya. Itu lagu. Di sini. Oke, tarik nafas dulu, tarik nafasnya dulu. dari apa yang kita lihat ke orang lain. Dan beranilah untuk bicara, tetapi bicara dengan etika komunikasi. Kita beri tepuk tangan. Kembalian kepada MC, silakan Mas Ivan. Terima kasih Ibu Sarewina. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah.